Damai di hati. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya sehingga hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi ini adalah penyebaran informasi. Bagaimana kita, apa yang kita sudah dapatkan di pendidikan selama modul 1.4 ini, kita akan berbagi praktek baik apa yang sudah didapatkan kepada rekan sejawat. Dan ini adalah salah satu aksi nyata kami. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membuka di dalam doa. Setelah itu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa akan disampaikan oleh dengan kasih mohon si Olvi menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh si Yeni Mamose dan sambutan singkat dari Kepset. Setelah itu pemaparan diseminasi budaya positif dan penutup dan doa. Saat ini saya serahkan kepada si Olvi untuk membuka dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang patut kami persembahkan kepada Bapa di surga oleh karena kasih sayang Tuhan sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa di surga, saat ini kami akan memulaikan akan tugas aksi nyata dari Ibu Guru Fitria Tumewa untuk melengkapi tugasnya mengikuti calon guru penggerak. Engkau kiranya berikan dia kemampuan Tuhan agar supaya dia dapat memaparkan apa yang dia dapati selama dia belajar di calon guru penggerak. Berkati juga kami guru-guru sejawatnya agar supaya kami semua dapat mengerti, memahami, dan kami dapat melaksanakan segala tugas kami sebagai seorang pendidik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami buka kegiatan kami di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk si Olvi. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Yeni Mamose SPD. Dengan sikap sempurna kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk Ibu Yeni.
Saat ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah yang akan memberikan sambutan singkat sebelum saya memaparkan materi diseminasi budaya positif. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita menaikkan puji syukur kepadanya atas perkenanannya sehingga kita lagi boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di tengah-tengah anak-anak didik kita, sehingga saat ini ruang dan waktu yang juga Tuhan sudah persiapkan bagi kita sehingga kita boleh terkumpul di tempat ini sebagai guru-guru yang ada di SD Gemi Maliku, tetapi juga guru-guru yang ada di SD Impres Maliku. Saat ini kita bersatu di tempat ini, di mana kita bersama-sama akan mengikuti pemaparan sebagai aksi nyata daripada ibu guru kita, Ibu Guru Fitria Tumewang, SPD, di mana dia akan menyampaikan hal-hal mengena dengan tugas dan tanggung jawabnya, di mana dia belajar sebagai peserta calon guru penggerak, dan tentunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SD Impres Maliku dan SD Gemi Maliku dalam modul 14. Modul 1.4, di mana kita semua tentunya dengan harapan bahwa kita hadir di sini akan menambah wawasan bagi kita. Ketika Ibu Guru Fitria akan membagi praktik untuk kita, mengena juga dengan tugas dan tanggung jawab dari kita semua sebagai pendidik yang ada. Jadi kami sebagai kepala sekolah yang ada di SD Impres Maliku ini sangat merespon dengan kegiatan ini. Tentunya dengan harapan kiranya apa yang akan dilaksanakan di hari ini kiranya tetap selalu dimampukan oleh Tuhan untuk Ibu Fitria untuk menyampaikan hal-hal mengenai dengan kebudayaan positif yang ada di sekolah kita di mana kita bekerja. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kemser. Saat ini kita akan masuk dalam pemaparan materi budaya positif. Nah, budaya positif ini saya mau bertanya kepada ibu-ibu, menurut ibu-ibu semuanya budaya positif itu seperti apa? Silakan. Hal yang baik. Ada lagi? Ya, tentunya budaya positif ini bagaimana kita mau membudayakan sesuatu yang baik di sekolah tempat kita mengajar. Jadi budaya artinya membiasakan. Kita akan membiasakan hal-hal yang positif yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bersama bahwa pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu, zaman kolonial, anak-anak kalau tersalah dia pukul, Tapi sekarang sudah boleh lagi begitu. Jadi kita akan belajar bagaimana membiasakan budaya positif itu yang ada di sekolah, tempat kita mengajar, kelas tempat kita ampuh. Jadi materi saat ini bagaimana budaya positif itu yang kita akan terapkan di sekolah. Ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dilaksanakan
dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita tahu bersama nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Ada disiplin, tanggung jawab, jujur, menghargai. Pasti kita tahu bersama itu nilai-nilai kebajikan apa semua. Semua yang baik itu yang akan kita biasakan, kita tanamkan kepada murid-murid kita di kelas. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, sebagai seorang guru, orang sebelum mengajar berarti orang panggilan jiwa sebagai seorang guru bahwa kita mengajar itu untuk murid. Karena ketika kita jadi guru itu bukan berarti nanti dipaksa. Nah, bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik? Berarti kita juga memiliki panggilan jiwa dari hati. Kalau orang tak dari hati, tak mau dapat chemistry kita guru dan murid. Jadi kalau orang mengajar dari hati, pasti tuh chemistry seorang guru dan murid akan tercapai. Nah, tujuannya semua untuk murid, bukan untuk guru. Ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Nah, bagaimana kita menanamkan kepada anak murid kita bahwa ketika dia datang di sekolah itu bukan berarti mau dapat nilai gagak. Kalau dulu mungkin dia bilang datang di sekolah ini supaya dapat nilai 100. Nah, itu merupakan motivasi internal. Jadi dia sempat pikir, aduh kita mau di sekolah supaya mau dapat nilai bagus. Tetapi kalau kita mengajarkan kepada anak untuk memiliki motivasi, yang tadi yang mengajarkan kepada anak untuk supaya dapat nilai gagak, supaya dia mau dapat juara, supaya mau dapat bola-bola, itu dari eksternal. Nah, tapi kalau dari motivasi internal dari hati dia, misalnya begini, nah datang di sekolah nih, rajin sekolah, supaya tidak mau ketinggalan pelajaran, menganak mau tambah pandai, mau tambah pintar, itu adalah motivasi internalnya anak itu. Jadi dia mau pikir di rumah, aduh kita mesti mau di sekolah kan, supaya kita pun mau pintar. Jadi kalau mau datang di sekolah itu bukan karena mau dapat hadiah, bukan karena mau dapat nilai gagak, atau bukan karena mau dapat disayang khusus, tetapi dia punya motivasi internal dari dalam hatinya. Tanya mama saya dia suka bangun, aduh kita semua bangun cepat, tak boleh terlambat. Jadi semua dari diri dari dalam hatinya anak itu. Nah, kedua, pujian. Dalam memberikan pujian itu kita kalau sekarang sudah lagi dia bilang nanti mau kasih gula-gula, kasih coklat. Karena ketika anak-anak diiming-iming sesuatu, mau kasih coklat, mau kasih gula-gula, tuh anak itu sudah sekolah kalau tidak mau dapat gula-gula atau coklat. Jadi orang tidak boleh lagi mau iming-iming sesuatu ke anak-anak, mau kasih reward mau dapat gula-gula nih nanti dapat atau dapat itu. Tidak boleh lagi begitu. Tetapi kita tanamkan dalam diri anak itu bagaimana dia datang di sekolah bukan karena hadiah. Nah, kalau misalnya sudah ada hadiah, kalau sudah ada uang misalnya, paling anak itu sudah mau datang. Tetapi kalau orang mau tanamkan kepada yang motivasi internal, dia datang di sekolah bukan karena dapat hadiah, bukan karena mau dapat nilai gagak, tetapi dia belajar, dia bahwa dia itu di sekolah supaya pintar, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Itu yang keluar dari hati seorang anak yang memiliki motivasi internal. Dan hukuman, punishment. Sekarang tak ada lagi hukuman. Kalau dulu pendidikan zaman kolonial itu, orang Jawa bilang, silakan berdiri begini toh, atau orang ngomong keliling terlambat, keliling sampai zaman dulu, guru-guru dulu dia bilang, atau jadi berputar 10 kali dulu. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada, orang sekarang berada di perkembangan zaman abad ke-21. Nah, anak-anak itu lebih pintar di bagian IT. Jadi, orang juga sebagai guru juga harus tahu perkembangan zaman. Jadi, sebagai guru, tutor kalau ada laptop, sedangkan banyak belajar. Jadi, walaupun hanya ketik-ketik dulu dan Word atau apa, lama-lama orang mau tahu untuk
sesuatu yang lebih lagi dari ini. Nah, itulah sebabnya sebagai seorang guru yang saya bilang tadi, kita sekarang bukan lagi ubah hukum anak-anak kalau misalnya dia nak bikin PR. Biasa mungkin orang kalau nak bikin PR terus sudah begini, mana tetap pukul. Itu zaman dulu. Tetapi sekarang bagaimana kita memberikan kepada anak motivasi bahwa ketika mereka mengerjakan PR itu tanggung jawab mereka, kewajiban mereka, supaya satu yang saya bilang tadi bisa pintar dan bisa menambah wawasan mereka. Jadi kalau kamu bilang nanti udah dapat pukul dorang semua pikir begini, aduh udah dapat pukul kita. Dorang bukan motivasi dari hati itu, biar Jo kerja Jo, udah dapat pukul. Tetapi kalau dorang kasih motivasi internal, itu yang saya bilang tadi, supaya mana dapat pintar, biskot di rumah aja belajar pasti dia ingat. Itu dari hatinya anak itu. Jadi sekarang itu tidak ada lagi punishment, tidak ada lagi hukuman. Kita belajar untuk ketika mengikuti pendidikan guru penggerak dulu sebelum itu kita biasa kalau ada anak-anak tidak gunting kuku kita dia pukul begini kasihan dia pukul 1, 2. Tapi ketika saya ikut guru penggerak kita jadi sadar ternyata tidak boleh begitu. Walaupun dia tidak bikin PR atau apa kita tegur dari hati, tetapi jangan lagi kita menggunakan benda-benda atau tangan kita untuk memukul anak. Atau misalnya kita ketika dia buat kesalahan orang soal ambil buku atau orang robek atau orang apa itu akan membekas kepada anak. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang membuat anak itu mereka itu masih SD, dorang pikiran akan tertanam, dorang akan mendendam. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru membuat anak itu ingat pada orang. Jadi sampai dorang besar, dorang ingat, aduh kita beli guru dulu Kang, tuh ibu ini dulu dah, aduh lebih baik sekali kita dia ajar kita begini sampai kita jadi dokter. Tapi kalau so tertanam pada otak, aduh kita dulu itu ibu dan dia ada pukul kita, aduh sakit sekali, atau itu ibu dia ada marah kita, atau dia ada susere atau apa, dia akan tertanam. Jadi bagaimana kita seorang guru untuk bagaimana kita membuat chemistry dengan anak, karena ketika anak itu berhasil, bukan cuma anak itu yang senang, orang juga guru senang. Jadi mulai sekarang orang merubah mindset kita sebagai seorang guru. Inilah yang disebut dengan budaya positif. Bagaimana kita mengajar anak-anak itu sesuai dengan hati kita. Jadi kalau orang mengajar yang hati, tanpa orang marah-marah, tuh anak itu mau berubah. Tanpa orang mau bilang, oh begini-begini, dia sendiri akan menilai pada orang. Dari mana? Dari diri kita dulu. Diri kita juga harus berubah. Jadi orang berubah itu orang pola pikir, orang mindset. Bagaimana untuk menjadi seorang guru yang benar-benar terpanggil. Bukan cuma kan untuk pelayan di gereja itu terpanggil. Seorang juga guru adalah panggilan jiwa. Jadi bagaimana kita untuk mengajar anak-anak itu datang ke sekolah bukan karena mau dapat hadiah atau mau dapat hukuman, tetapi memiliki motivasi internal dari hati bahwa dia datang di sekolah supaya pintar dan supaya tidak ketinggalan, tentunya tidak ketinggalan pelajaran. Jadi saya harapkan orang di sini sama-sama belajar. Kita juga masih belajar. Jadi kita berbagi kepada teman-teman semua bahwa tidak ada lagi reward yang berupa hadiah-hadiah dan tidak ada lagi hukuman. Jadi kalau boleh orang kasihan menahan diri. Jadi kalau mungkin so emosi, so apa, biasanya kan orang emosi, terus sudah cubit mungkin tu anak atau terus so mata wala atau apa, sudah boleh sekarang. Karena coba orang terapkan tuh hal ini yang kita bilang tadi, orang dari hatinya kita ke anak-anak, anak itu pasti mau berubah. Jadi tak boleh ada lagi punishment atau reward. Boleh reward, tapi kita bilang begini, ya hari ini misalnya hari ini Jesse bisa memimpin diskusi dengan baik. Terus tepuk tangan. Nah tepuk tangan juga itu adalah reward. Dia tuh bilang tepuk tangan semuanya. Nah senang tuh anak itu. Walaupun kasih cuma tepuk tangan, cuma kasih bukan ada kasih sesuatu, cuma dengan tepuk tangan, so malu dia kalau tepuk tangan. Balik dia begini. Karena dia bersyukur ada teman yang kasih tepuk tangan pada dia. Nah itu adalah reward yang positif. Kalau kita mengajar anak-anak itu, walaupun dia hal kecil dia buat, belum ada bisa menjadi berkat pada teman-teman, terus kasih tepuk tangan, pintar, tepuk tangan semuanya atau good job, terus good job berarti baik, terus kasih jempol dan itu adalah reward yang budaya positif yang harus kita kembangkan. Jadi jangan lagi terus mau bilang, gimana? Nggak tahu. Jadi terus belajar untuk mengajarkan budaya positif yang positif, bukan yang negatif. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan yang saya bilang tadi, hukuman. Biasa anak-anak itu
takut, aduh takut mau sekolah. Kita takut mau sekolah, nggak ada bikin PR. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Itu akan membuat anak itu merasa sampai dia besar, semua jadi penakut dan dia pikir, ini tidak mau sekolah, tidak ada PR, tidak ada bikin PR. Tetapi kalau kita bilang dari anak itu, bikin PR nak ya, supaya anak mau tambah pintar, anak mau semakin banyak pelajaran yang akan tahu. Itu dari internal. Jadi orang jangan mengiming-imingkan hukuman kepada anak. Nantinya kan tuh sudah mau sekolah dia kalau orang mau bilang kalau tidak bikin PR mau dapat marah atau mau pukul. Kedua, mendapatkan imbalan seperti yang saya bilang tadi, penghargaan dari orang lain. Jadi kita juga memberikan penghargaan kepada anak itu seperti dia juga mengeluarkan sesuatu, cuma orang pakai muka jauh atau coba senyum, good job atau di depan. Itu sudah merupakan reward yang membuat anak itu tidak akan lupa. Nah, ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau orang ada motivasi dalam diri mereka, mereka akan menghargai diri sendiri. Mereka menghargai diri sendiri dan orang semua tahu tuh nilai-nilai yang kebajikan yang harus mereka lakukan. Nah, sekarang masuk pada materi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita tahu bersama kebutuhan untuk bertahan hidup ada sandang, papan, dan pangan. Sebagai manusia itu orang harus makan supaya orang bisa bertahan hidup dan ada tempat tinggal dan rasa aman. Di rumah orang mungkin kalau di rumah anak-anak itu urusannya orang tua, tetapi di sekolah orang hadirkan anak-anak itu senang datang di sekolah. Orang bikin tuh anak-anak itu bersyukur datang di sekolah tanpa disuruh-suruh oleh DP mama. Jadi itu adalah sesuatu hal yang membuat anak itu rasa aman dan nyaman datang di sekolah. Orang buat misalnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu orang pasti kita bisa tahu bersama tuh. Ya bikin kuis, permainan, ice breaking, yang bikin orang senang. Tapi bukan cuma satu hari ice breaking terus. Belajar tapi ada ice breaking, disisipkan ice breaking supaya anak-anak pas mau begini, masih bangun cepat kita mau pergi sekolah, senang kita datang ke sekolah, ibu sudah bikin permainan begini. Nah, dorang akan merasa dorang di rumah itu rumah kedua itu rumah sekolah. Dan kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dorang tahu bersama tuh anak-anak di rumah itu dorang kan tidak tahu mungkin DP papa dan mama ada masalah, jadi marah tuh anak-anak kasihan, so dilampiaskan kepada anak-anak. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu bagaimana kita menghadirkan kasih cinta kasih sayang itu kepada anak. Orang bikin tuh anak itu terompe anak. Jadi seorang guru itu jangan cuma pikir oh kita anak cuma 2 di rumah. Nah, tuh murid-murid yang Tuhan percayakan pada orang itu terompe anak yang tiap tahunnya orang ganti-ganti yang kalau pindah kelas itu Tuhan percayakan supaya orang mau sayang, orang mau kasih cinta kasih dan orang mendidik dia, menuntun dia sehingga dia menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Walaupun mungkin di rumah dia sedang kerja dapat kasih sayang, mungkin itu ada yang orang tua sibuk, ada yang broken home. Nah, orang petugas sebagai seorang guru. Tanpa saya bilang pasti kamu tahu bagaimana orang menanamkan cinta kasih sayang kepada anak. Ketiga adalah yang tadi kebutuhan kasih sayang itu kita juga sebagai rekan sekerja saling tolong menolong, saling memberikan perhatian. Di sini saya bersyukur ketika saya pribadi kalau ada masalah, saya bersyukur banyak teman-teman yang sering memberikan motivasi, sering memberikan dorongan yang membuat kita merasa bersyukur ada teman yang memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi bukan cuma kasih sayang cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi kasih sayang itu bagaimana kita rekan guru untuk saling menghargai dan saling menopang dan menolong dengan yang lainnya. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dan mencoba hal-hal baru. Anak-anak sekarang itu yang disebut dengan merdeka belajar. Kalau dulu mungkin orang sendiri paling banyak bicara di muka kelas, tetapi sekarang orang biarkan anak-anak itu untuk membuat pilihan dan menyuarakan pendapat. Orang bilang, coba berikan pendapatmu. Jadi di situ mereka akan menyuarakan pendapat mereka sesuai dengan sila keempat ya. Itu sila keempat. Ketika mereka bersama-sama musyawarah, diskusi, kelompok, itu merupakan contoh menyuarakan pendapat dan kebebasan mereka untuk bagaimana mereka mengekspresikan apa yang jadi minat bakat mereka. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, orang kalau ada anak yang lari-lari di kelas mungkin orang jangan marah karena itu DP pola belajar
lain, berarti dia kinestetik, suka belajar sambil berjalan. Nah, tapi yang penting tidak mengganggu teman. Kedua, ada anak yang suka mungkin coba bunyi-bunyi begini, coba belajar mau begini begini. Terus kan kayak sejarah tuh, dia mau toki-toki. Nah, dia punya minat mungkin mau alat musik ya, jadi dia bunyi-bunyi begitu. Mungkin kita membuat anak-anak itu tertekan. Tetapi kita sekarang belajar untuk pembelajaran yang membuat anak itu menyenangkan. Sama dengan sedangkan materi-materi itu sangat penting untuk lakukan dalam kelas. Jadi bagaimana mereka membuat pilihan dan mencoba hal-hal yang baru. Di kelas kita boleh buat hal-hal yang baru yang menyenangkan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Anak-anak akan merasa senang datang di sekolah jika mereka mendapatkan guru yang mengajar dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ada orang bikin lagu, apa supaya dia senang. Jangan cuma tulis dari pagi sampai pulang. Nanti orang bosan tuh. Jadi orang buat pembelajaran yang menyenangkan, semuanya berpihak untuk murid. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan. Murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya merasa kompeten, diakui, merasa dihargai. Jadi walaupun dia seorang anak, dia juga bisa berkuasa. Misalnya, seorang bisa memimpin kelompok. Jadi orang bilang, silakan Hana, pimpin kelompokmu. Jadi dia akan merasa berkuasa, tapi bukan berkuasa dia mau berkuasa, tapi dia akan merasa, berarti kita sudah dipilih ibu guru, bisa jadi pemimpin dalam kelompok. Jadi itu kebutuhan akan penguasaan. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu disebut motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu eksternal juga. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal. Kita sebagai guru pasti memilih motivasi internal. Pasti kalau saya bertanya kepada ibu-ibu semua, mau pilih itu motivasi apa? Ya, internal. Karena dengan motivasi internal, tanpa orang suruh, dia sendiri akan sadar. Sama dia mau datang di sekolah. Walaupun dia mau anak saya bangun, dia sudah tahu, kan kita mau pergi sekolah. Kita mau belajar, kita mau dapat pelajaran. Itu yang disebut motivasi internal. Mulai sekarang ketika kita belajar ini pasti diharapkan kita bisa menanamkan motivasi internal kepada anak. Itu yang disebut budaya positif. Dan ketiga, menghindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang seperti tadi semua kita tidak ada lagi bilang mau reward kasih hadiah atau bukan. Tetapi dengan pemberian tepuk tangan, dengan kasih jempol saja, dengan suruh dia maju di depan untuk tepuk tangan, itu semua merupakan penghargaan yang luar biasa yang anak akan lupa. Tetapi hukuman juga itu jangan orang bawa sampai sekarang, mungkin dulu tuh, tapi sekarang tak boleh lagi ada hukuman. Tapi kalau kita mau menegur boleh, bukan berarti kan orang sedang menegur tuh anak. Orang menegur supaya dia bisa berubah dengan cara dari dalam diri anak itu. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1, penghukuman. 2, teman. 3, pembuat merasa bersalah. 4, pemantau. 5, manajer. Manajer di sini bukan manajer yang seperti di kantor-kantor ya, nanti ada penjelasan. Nah, posisi penghukuman. Coba kita lihat bersama. Ketika murid melakukan kesalahan, ini yang posisi penghukuman ya. Jadi dari 5 posisi ini, sebentar kita mau bertanya, yang mana yang ibu-ibu yang pernah lakukan dan yang akan lakukan ke depan. Ketika murid melakukan kesalahan, nada suara guru tinggi. Jadi dia bilang, sobat tadi ada begitu. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghardik. Nah, itu memang kita lakukan ya. Tapi ketika belajar kita mulai semua tentunya orang belajar ya. Tidak ada yang langsung instan. Orang pasti semua belajar. Nah, itu panggilan terus sebagai seorang guru mesti banyak sabar. Nah, di posisi penghukuman ini kita menggunakan posisi penghukum, murid akan mendendam. Kenapa saya bilang mendendam? Karena kalau orang pukul atau orang serobek dari buku atau orang apa dia sampai dia besar dia mau ingat orang. Aduh tapi guru sana dia ini kita dia pukul. Nah, atau agresif. Bisa jadi dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Nah, orang kan nggak tahu di TV ada yang anak SMA karena dia benci tuh guru. Orang coba rencana dalam berencana jahat. Nah, jangan biarkan sampai anak murid mau mendendam orang. Orang kan takut tuh kalau orang mau mendendam orang. Jadi jangan sampai posisi penghukuman itu orang lakukan. Nah, kedua posisi teman.
Nah, ini juga posisi teman bagus. Nada suara guru akrab, ramah, bercanda, mendekati murid sambil bilang begini, nak, kerjakan ya, itu posisi teman ya. Dan dengan tersenyum, tidak ada mata melotot, tersenyum. Nah, tetapi itu dengan dampak positif ya, tuh jadi dekat di anak itu teman. Tetapi ada negatif juga di posisi negatif ini. Anak itu cuma bergantung pada kita sebagai guru. Sedangkan misalnya begini, ibu kita mengajar kelas 1 toh, posisi teman. Nah, ketika ibu Alfi jauhkan sakit, nak hadir, kau jadi Alfi yang hadir. Dorong dia mau karena langsung bilang begini, ini kita cuma suka kok Pak si Alfi. Nah, kalau itu di posisi negatif. Jadi, bagaimana cara mengajar kepada anak? Jangan membuat anak itu cuma dekat dengan satu guru. Karena semua kita ini adalah guru. Itu yang disebut posisi teman. Definisi positif, akrab, ramah, dan bercanda. Tetapi definisi negatif, anak itu sering mau guru yang lain. Itu definisi negatif. Sehingga dia akan menghargai guru lain. Nah, ketiga, posisi rasa bersalah. Posisi rasa bersalah, nada suara guru melas. Melas itu sama dia yang begini ya. Aduh, Jersey, kepo kok mana ada bikin kesalahan, ibu kacang udah pemarah, kepala sekolah semua marah. Terus ada bikin ke anak itu merasa bersalah karena terus ada Tuhan ketarik ke mana dan ngana bikin ibu semua dapat pecat atau semua dapat marah. Itu merupakan posisi rasa bersalah. Orang pandangan pak anak itu merasa bersalah karena kamu bersedih terus rasa muka kasihan pak dia. Nah, dengan posisi ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kita sudah menanamkan dalam diri murid rasa bersalah yang membuat dia menyakiti dirinya sendiri. Secara psikis ya, bukan secara fisik. Dia semua begini, itu ibu guru sudah marah. Nah, itu posisi merasa bersalah. Sekarang posisi pemantau. Posisi pemantau. Sekarang ini posisi pemantau itu ada suara guru datar. Datar itu berarti tidak keras, nyandak ke bawah, jadi datar kan. Bahasa tubuh yang formal. Contoh ketika ada murid yang bersalah karena terlambat, guru berkata begini, jangan istirahat ya, selesaikan tugas. Biasanya kita begitu. Dulu yang lalu kita bilang, mana so terlambat, teman-teman yang lain sudah selesai. Mana tidak boleh keluar. Padahal ternyata tidak boleh. Tuh anak PH mau istirahat, tolong serembut. Jadi orang biasa kan begitu tuh, tidak boleh istirahat. Saya selesaikan dulu tugas. Ternyata tidak boleh kasih karena DPH mau istirahat sudah ada. Kamu suruh kerjakan DP tugas sampai selesai. Jadi bagaimana kita menunjukkan emosi yang guru memantau murid itu yang posisi pemantau. Jadi kalau dia pantau dia, jangan istirahat kan ya, tapi teman juga yang istirahat. Ya, itu sebagai posisi pemantau. Nah, sekarang terakhir posisi manajer. Posisi manajer ini nada suara guru tulus. Bahasa guru tidak gampang mendekati murid. Dengan posisi ini guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu menunjuk-nunjuk murid. Jadi mau tunjuk-tunjuk begini dan murid akan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan atas bimbingan guru. Contoh, pada saat murid berbuat salah kita bertanya begini, nah, apa alasan kamu terlambat? Apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak terlambat? Nah, ketika kita guru memposisikan sebagai posisi manajer, walaupun orang tak cerita sama kita bilang tadi tidak banyak bicara, anak itu akan sadar dan orang tanya pada dia, orang cari tahu mengapa kamu terlambat. Paling kan jangan langsung bilang mana begini, kasih kesempatan dia bicara. Dia mungkin dia bilang begini, kita ada berjual cookies dulu. Terus kasih kesempatan dia mau bicara. Kedua, orang tanya apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat. Dia juga yang bicara. Pasti dia bilang begini, oh bu, berarti sudah boleh mau berjual cepat atau mau tidur cepat. Dia sendiri yang jawab dari pertanyaan bukan orang. Selama ini kan orang yang jawab, ngana mesti begini, ngana mesti begini, ngana mesti begini. Mesti begini, orang sendiri yang memegang kontrol. Tapi di posisi manajer ini, orang berikan kesempatan kepada anak bertanggung jawab dan dia sendiri yang menyelesaikan dari masalah. Tentunya atas bimbingan guru. Orang dengar apa dia mau bilang? Dia kan sebesar, pasti dia mau bilang begini, iya bu, kita mau tidur cepat, supaya tidak mau terlambat. Kita tidak boleh main HP sampai larut malam. Itu contoh-contoh. Gue bertanya,
siapa yang mau ingatin panganan ya? Mama ya, paling kan yang sendiri akan bicara. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, DP kelebihan posisi kontrol itu anak akan bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid menemukan solusi permasalahan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer. Itu yang disebut manajer. Anak sendiri yang jadi manajer. Sama yang di kantor-kantor manajer kan coba atur-atur toh. Nah, kalau di kelas, orang berikan kesempatan kepada anak jadi manajer. Iya bu, kita harus begini ya, kita harus begini. Orang kasih tampung DP pendapat. Jangan orang yang paling banyak bicara. Nah, dari kelima posisi ini saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua. Posisi mana yang pernah orang lakukan? Yang pernah orang lakukan? Lagi. Penghukuman ya, pasti ada. Apa lagi? Semua. Nah, ya. Tapi sekarang kan memaparkan materi ini sudah nggak boleh lagi pendidikan sekarang itu tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, posisi apa yang bapaknya ibu-ibu mau pilih? Hah? Mengapa memilih posisi manajer? Mengapa? Karena di posisi manajer itu kita tanpa banyak bicara dan mereka akan bertanggung jawab sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara apa? Yang saya bilang tadi, kasih kesempatan orang bicara. Jangan orang yang banyak bicara, tapi kasih kesempatan orang kasih pendapat, kasih sesuatu yang ada pada orang. Justru tuh anak-anak berpikiran itu polos. Apa yang orang pikir beda dari orang tua. Orang tua masih dapat simpang rahasia, anak-anak enggak. Orang apa yang orang pikirkan, iya tapi mama aku ada suruh jual. Orang akan cerita, jadi orang kasih kesempatan pada orang tanya apa yang pendapat mereka dan membuat anak itu bertanggung jawab sampai dia besar. Orang yakin percaya kalau orang gunakan ini posisi manajer sampai dia kuliah, dia menjadi polisi, dia mau jadi dokter, dia akan menanamkan dalam dirinya nilai-nilai bahwa dia harus bertanggung jawab dan dia harus belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi tentunya kalau sebagai guru bertanggung jawab saling kolaborasi dengan orang tua. Kalau ada anak yang mungkin begini ya, kalau ada kebiasaan anak tidak bawa buku, berarti tugas mau katakan telepon orang tua, dia bukan tidak bawa buku atau begini, siapa dia sering terlambat atau contoh, siapa dia sering emosi dan marah-marah. Orang tua pasti akan bilang, iya dia pun ada ego mau. Nah, pentingnya kolaborasi seorang guru dan orang tua murid. Jadi orang belajar untuk berkomunikasi supaya anak-anak itu akan tercapai DP itu keberhasilan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu orang dia bilang ini peraturan kelas ya, dulu peraturan kelas. Terus dia bilang begini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dulu peraturan kayak begini, tidak boleh terlambat. Tetapi sekarang tidak boleh ada kata-kata negatif. Jadi keyakinan kelas itu berubah pernyataan universal menyeluruh. Ini contoh. Ketika kita mau buat orang belajar, mau buat orang mau buat bukan kesepakatan dari keyakinan. Keyakinan itu dari dalam dirinya anak itu. Yakin itu berarti anak itu yakin. Orang tanya pak anak itu. Misalnya begini, besok ya orang melakukan contoh. Orang membuat keyakinan kelas. Coba, siapa yang bisa bilang keyakinan kelas seperti apa? Kalau dulu dia tuliskan tidak terlambat. Tetapi dulu itu kalimat negatif, tapi sekarang orang ganti dengan kalimat positif. Ini yang disebut budaya positif. Dulu orang bilang begini, tidak terlambat ke sekolah. Ada kan orang yang dia tulis. Tapi sekarang orang ganti datang tepat waktu di sekolah. Jadi orang budayakan membuat kalimat positif, bukan kalimat negatif. Karena kalau orang semua tulis tidak terlambat ke sekolah, tuh anak itu sampai besar mau bilang tidak. Tetapi kalau orang tulis kalimat positif, datang tepat waktu di sekolah. Atau kedua, disiplin. Atau ketiga, yang dulu coba pukul teman, tidak memukul teman. Dulu kan juga tidak memukul teman, sekarang mengasihi teman. Tentunya kita sudah tahu bersama-sama bahwa kalimat positif itu akan lebih bagus. Orang lakukan keyakinan kelas. Jadi di kelas mungkin kita semua mulai buat. Mari kita bertanya ke anak-anak, bukan kita sendiri yang buat. Kita bertanya, menurut kalian apa yang orang mau bikin untuk keyakinan kelas? Jadi orang bikin dua tabel dan kalimat negatif dan kalimat positif. Yang seperti ini dan tidak terlambat ke sekolah ganti dengan
dengan datang tepat waktu di sekolah. Memukul teman ganti dengan menghargai teman, menyayangi teman. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan-keyakinan kelas yang orang harus tanamkan pada anak-anak. Tidak boleh lagi orang menulis peraturan, tidak. Misalnya lari-lari, jangan lari-lari ya di koridor atau di lapangan, orang berubah. Menurut itu kalau jadi kalimat positif bagaimana? Itu jangan lari-lari. Kalimat negatif jangan lari-lari di lapangan toh. Nah kalau terganti di kalimat positif. Kalau sedikit boleh lari tapi hati-hati. Berhati-hati dalam berlari ya. Ya, jadi itu berubah. Jadi itu kayak tidak boleh lagi orang kelas mau temper-temper tuh peraturan tidak. Jadi kalau ada kata tidak di kelas, orang cabu, kan orang ganti yang kalimat positif supaya sampai besarnya begini. Mesti datang tepat waktu di sekolah. Mesti tidur cepat. Nah, jangan ada kata tidak atau jangan. Jadi itu kalimat negatif itu bukan budaya positif. Kenapa orang belajar budaya positif? Jadi orang belajar dari dalam kelas. Orang kasih kesempatan Pak anak sendiri yang bilang. Paling kalau orang tanya, orang mau orang bikin keyakinan kelas. Paling dong begini toh, jangan lari-lari. Orang yang berubah no, yang tidak lari-lari orang berubah. Duduk diam, tenang, atau tidak terlambat ke sekolah, datang tepat waktu. Nah dari kalimat positif itu bikin baliho atau seperti ini di karton, orang nanti bahwa tidak boleh lagi ada kata tidak dan jangan. Itu yang disebut dengan budaya positif yang sesuai dengan keyakinan kelas. Nah sekarang kita akan belajar segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini segitiga restitusi ini sudah disinggung oleh Bapak Fasilitator yang kemarin bahwa ada 3 segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu bersama bahwa segitiga restitusi itu pertama, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Coba kita lihat ini. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Nah, untuk kita melaksanakan segitiga restitusi ini, nanti kalau ada masalah jangan baru tidak ada masalah, orang mau bikin begini. Misalnya ada anak yang pukul teman, atau ada anak yang bicara kotor, atau ada anak yang pokoknya yang membuat kesalahan. Orang panggil, orang tanamkan ini segitiga restitusi dalam diri orang orang pendiri, orang mau sepak anak-anak. 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang salah. Ketika anak berbuat kesalahan, jangan langsung misalnya disuruh bicara kotor untuk langsung bilang, aduh ya pokoknya bicara kotor. Memang ada ini terus marah, tapi tolong panggil, duduk no. Jangan di depannya di teman-teman kalau boleh cuma berempat mata supaya dia tidak memalu dia duduk dan ibu guru tanya no. Dan ini yang disebut dengan menstabilkan identitas yang salah. Dia kan berbuat kesalahan kung orang mau tambah marah, semua lagi lebih dia merasa dekat lagi. Tetapi kalau dia berbuat kesalahan seperti Julio mungkin dia pukul lebih teman tidak. Orang jangan langsung marah, tapi panggil dia. Kau tanya begini pada dia. Ini yang menstabilkan identitas. Julio, apa dengan alasan ada pukul pada dia? Mengapa ada pukul pada dia? Kau mesti cari tahu. Jangan dia bilang orang sebaik dulu. Pasti dia bilang begini, bro, dia mau ganggu kita. Nah, sekarang kita ada pendapat, dia ada ganggu. Nah, kedua, ada cara lain yang melakukan supaya tidak membuat pukul pada dia. Julio, kan ada cara lain. Mana yang supaya tidak pukul pada dia? Pasti dia begini ibu dia. Oh iya bu, kita tidak boleh emosi kang. Pasti dia sendiri akan sadar. Jadi orang jangan langsung memarahi anak itu, tapi kita stabilkan DP identitas yang salah. Sampai orang kalau berbuat salah, mungkin mencuri. Orang lain sebagai orang pencuri, orang kan salah. Orang coba bikin dia sampai mencari itu bukan di orang sudah bisa tegur. Tetapi orang panggil sebenarnya mesti panggil. Orang tanya, mengapa anda mencuri? Paling kan semua bilang, tidak ada yang mau beli beras. Kita akan tahu DP mengapa dia melakukan itu, mengapa dia bicara kotor. Jadi anak itu akan merasa
dihargai dan DP identitas mau stabil dan bisa begini. Sama yang Julio tadi dan kalau tanya baik-baik, apa yang make alasan kenapa pukul dan Julio? Kan dia bilang, bu dia mau ganggu kita. Nah kedua, cara lain, ada cara lain supaya kamu pukul? Dia semua begini, bu kita mesti sabar kan, tak emosi, tak mau pukul. Nah itu menstabilkan identitas yang salah. Kedua, ini ada tiga yang orang mau lakukan kalau orang salah ya. Kalau orang ada salah jangan baru mau bikin begini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berbuat seperti itu manusiawi. Orang bilang begini Pak Julio ada pukul Pak, misalnya seperti teman yang biasa di Dipen toh, Julio ada pukul Pak Dipen, itu manusiawi. Orang manusia itu tidak luput dari marah, emosi. Ibu juga sendiri pernah melakukan seperti itu, ibunya langsung emosi. Orang bilang pada anak, ibu juga manusia, ibu sering emosi, tetapi ibu belajar menahan diri untuk tidak sampai memukul orang. Jadi terus begitu anak itu memvalidasi tindakan yang salah dan bukan berarti orang mau bela dia, tapi orang bilang memang Julio kita lakukan ini salah, tetapi ibu menyadari ibu juga pernah melakukan seperti Julio. Dia kan coba pikir, berarti ibu pernah melakukan begitu. Tapi begini Julio, orang mesti sadar bahwa apa yang orang lakukan itu salah. Jadi orang perbaiki kesalahan, orang perbaiki diri. Tentu itu ada yang begini. Kok ibu ada perbaiki bagaimana? Paling jangan bertanya begitu. Orang bilang loh, menahan emosi, sabar, mengasihi dan menghargai teman. Jadi orang belajar begitu, jangan langsung mencat anak itu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini. Orang bilang begini Pak anak, ibu ingin tahu apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak berpukul. Menurut kamu keyakinan apa yang akan kamu lakukan? Pasti dia semua begini. Bu, kita mesti menghargai teman, kita mesti sabar, kita harus menahan emosi. Dia sendiri akan bilang. Tapi orang tanya, so itu ini kalimat tanya ya. Orang guru tanya Pak anak-anak. Kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang harus dilakukan? Nilai kebajikan panggil begini. Ya Bu, kita mau menghargai teman kita. Itu nilai kebajikan. Dan orang tanya lagi, apa komitmen kamu untuk mewujudkan keinginanmu supaya tidak merugikan orang lain? Dia sendiri yang jawab, bukan kita. Jadi orang berperan hanya bertanya. Anak-anak yang menjadi manajer, orang yang jawab dan bertanya. Tapi tentunya bimbingan orang guru. Kalau orang salah bilang, orang bilang, oh mesti begini. Dan orang mesti tanya, kenapa rencana apa yang akan Julio lakukan supaya memperbaiki itu diri. Itu yang disebut menanyakan keyakinan. Pasti Julio sudah begini. Iya Bu, kita semua janji sudah pukul orang, kita semua minta maaf dan sudah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dari ketiga ini, tiga restitusi ini, restitusi yang kita lakukan ketika ada masalah di kelas. Di kelas itu banyak masalah. Bukan, jadi tiap hari kita akan menemukan masalah di anak-anak. Anak-anak baku pukul, ada yang baku bicara kotor, baku garap. Nah, tolong tanamkan ini segitiga restitusi. Itu menstabilkan identitas. Jangan sampai anak itu bikin kesalahan, mau tambah tersisi. Tetapi kita buat dia merasa dihargai. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Rupa semua ngantuk depan dia. Boleh berdiri dulu, tanpa ice breaking track dulu. Sudah lama Pak ice breaking. Berdiri dan jangan ngantuk Kang. Silakan berhadapan ke depan semua, ke depan saya, ke belakang, ke sana. Ya, menghadap ke depan. Ibu boleh pergi ini. Nah, ya, orang begini, orangnya itu hujan rintik-rintik, saya bagi di tangan. Hujan rintik, pelan-pelan. Hujan rintik-rintik 4 kali ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik 4 kali. Kedua, hujan petir-petir. Petir tolong pukul begini. 4 jangan keluar satu. 4 kali. Ketiga, hujan batu. Hujan batu pukul 4 kali ya. Hujan batu. Nah, kelima, keempat, balik dong. Hujan berkat. Hujan berkat. Hujan berkat. Sudah? Oke. Hujan rintik-rintik 4 kali ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan petir-petir.
hujan petir-petir. Nyanyi semuanya. Petir-petir, hujan petir-petir, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Mari. Hujan-hujan berkat, hujan-hujan. Kok ada? Hujan-hujan. Hujan berkat. Oh, masih suka berbincang? Ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan petir-petir, hujan petir-petir, hujan petir-petir, hujan petir-petir, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, berhadapan, hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Selamat Pak. Oke, nah sekarang budaya positif itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah bapak pendidikan kita. Mengapa tanggal 2 Mei itu dirayakan adalah hari pendidikan? Karena hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Dulu orang pakai itu tabula rasa. Jadi yang pembelajaran yang putih, tapi sekarang ditepis oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu lahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu katanya dari lahir dia secara alam. Nah, kodrat zaman itu adalah seperti sekarang. Kalau dulu orang sama dulu kan tidak ada HP tuh. Sekarang orang pilih sama sekarang sama di era digital. Dan tentunya sebagai guru kita apa? Orang menuntut anak-anak supaya orang mau mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jangan sampai orang salah tuntun orang. Karena kalau orang salah tuntun orang tidak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan menjalani budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Nah, budaya positif, nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak itu bukan cuma seperti orang yang sekolah pendidikan guru penggerak. Orang semua adalah guru penggerak yang mau belajar bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi bukan cuma orang yang pendidikan, yang ikut ini pendidikan. Semua orang adalah guru penggerak. Seorang guru yang bergerak, yang mau tergerak di PHD dan menggerakkan, itu disebut dengan guru penggerak. Jadi bukan cuma orang-orang yang sama dengan orang ada pendidikan ya. Nah, seorang guru penggerak yang mau bergerak adalah dia harus menanamkan budaya positif yang dapat terwujud. Jika seorang memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka budaya positif itu dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Orang bekerja sama supaya tuh budaya positif itu bisa tercapai. Tugasnya orang mau membiasakan budaya positif. Jangan cuma bilang, oh kita kok murid kelas 1. Enggak. Semua yang ada di sekolah ini, yang ada di SD Gemi, berapa jumlah siswa 50-an dan di sini 60-an, adalah tugas kita untuk kolaborasi bersama menanamkan budaya positif. Tentunya kita sendiri yang bergerak dan menggerakkan. Semua kita sebagai guru, yaitu orang harus berkolaborasi bersama, semuanya untuk murid. Visi guru yang mau bergerak. Guru yang mau bergerak itu akan membuat suatu perubahan sesuai dengan visi guru penggerak yang terbentuk budaya positif akan diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan sekolah yang visi yang guru yang mau bergerak, maka kita harus menyesuaikan dengan filosofi profil Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, profil belajar Pancasila kamu sudah canangkan pada anak-anak tahu. Tetapi sebelum anak-anak tahu, orang sendiri dulu yang harus memiliki elemen-elemen atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jangan tuan suruh-suruh dorong nyanyi,
pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, atau sendiri guru yang tidak memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu dari dalam diri kita. Jadi kita yang akan menuntun murid supaya mereka bisa mencapai keselamatan. Terima kasih. Akan putar video, dan setelah itu akan berefleksi ya. Kita perhatikan video ini. Nanti pak kita PHP kirim. Connected. Disconnected. Connected. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak boleh bersilakan PKN kemarin memberikan akan diajak. Mantap, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini.
Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sih Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu Ibu jaga warung. Besok Pak kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap malam sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu. Terima kasih Bu. Nah, yang video tadi tentu ibu-ibu bisa mengerti toh, sebelum saya menanyakan bisa mengerti. Terlalu kuat. Cek 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 cek. Cek, boleh? Ya. Nah, dari video tadi itu semua dari Bapak Ibu, yang mana yang orang harus lihat, yang mana posisi mana yang orang pilih. Tentunya posisi apa yang orang harus pilih orang sudah tahu. Saya mau tanya sama ibu-ibu semua, posisi apa yang akan kita pilih? Sebagai apa? Ya, sebagai manajer. Tentunya sebagai manajer. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, ibu silakan. Satu dua orang bertanya, silakan. Silakan Bu Esther. Berdiri. Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang posisi manajer. Kalau kita di dalam kelas menghadapi anak-anak sementara belajar, ada tujuan ribut, ada tujuan pukul. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Karena ibu tahu itu juga. Ya, sama-sama terus belajar. Kita belajar dan terus sama-sama belajar. Nah, ada di sini yang bilang hebatnya. Terus walaupun orang sudah belajar pendidikan guru penggerak, orang bukan mau bilang mau jadi sombong atau apa, tapi sama-sama belajar. Jadi seperti yang ibu kasus itu sama dengan kasus ya, pengalaman di kelasnya Ibu Esther, bahwa sementara belajar mereka ada yang baku kata tawa, baku bungut. Ya. Nah, sebagai seorang guru, kita sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus buat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas yang kita buat dong. Jadi keyakinan kelas kalau boleh kamu bikin satu kali itu. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kita langsung tunjukkan. Nah, ini kan yang baru buat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Jadi anak-anak itu akan terbiasa. Ya, saya mau bertanya dulu, Ibu Esther sudah buat keyakinan kelas? Oh, berarti mulai harus buat itu. Penting itu karena mereka sendiri. Contoh Ibu Esther mengajar kelas apa namanya itu kita kenal tuh anak itu Charlie. Anak itu kan sama seperti dia kinestetik apa sama seperti dia. Nah, sebagai seorang guru kan buat kesepakatan dengan dia. Jadi ketika dia buat kesalahan, orang tanya, orang bilang, cari orang yang ada bilang ini, orang kalau sementara belajar menghargai teman, jangan ganggu teman, jangan ambil dari barang. Bagaimana kita sebagai guru mau mengajar anak itu? Karena kan kita tahu dia peminat dan bakat. Waktu sebelum tahun ajaran baru, Ibu Esther ada buat diagnosis assessment. Ada mas. Saya dapat wawancara langsung di orang tua tentang di rumah di di rumah. Kalau di kelas kan Sebenarnya mesti orang harus buat itu. Anak-anak kan orang setahu DP minat bakat tuh. Misalnya tuh Charlie, dia suka di sini. Jadi dalam pembelajaran itu jangan juga orang mau tuntut dia mau tulis, sedangkan dia tidak suka tulis. Orang buat pembelajaran yang dia suka. Sama dia suka mungkin matematika atau apa. dia suka bermain atau keluar. Ya. Nah, dia olahraga.
suka olahraga. Karena anak itu suka olahraga, justru orang buat dia pembelajaran yang bikin dia senang seperti bergerak. Apa jadi orang bilang, misalnya bukan bagus yang terus. Misalnya ketika belajar ya, contoh begini ketika belajar, ada pembelajaran materi, contoh materi perkalian toh, misalnya perkalian, terus bikin lagu, terus dia 2 kali 2 4. Jadi dia jadi role play, tahu role play, bermain peran. Terus suruh itu Charlie yang bermain peran. Jadi dia mau dengan sendirinya dia begini, aduh kita dihargai, aduh dia sendiri dia jadi di depan. Jadi orang anak-anak yang seperti itu, orang kasih apa tadi bilang, orang munculkan DP bakat dia merasa dihargai. Jangan langsung marah, karena justru kita marah dia, tambah dimarah dia tambah jadi. Jadi coba tolong panggil di muka, Charlie, di muka dong, atau King atau siapa, coba Charlie jadi pemimpin. Jadi kan bilang itu dihargai. Jadi orang belajar untuk membuat anak itu merasa dihargai, dan kalau anak-anak yang seperti itu mungkin harus ada kedekatan emosi secara maksudnya orang hati dan jangan orang bentak-bentak pada dia. Jadi orang panggil dia bicara, harus sini bicara. Charlie, kalau mengganggu orang itu kan tidak baik. Jadi menurut Charlie apa yang lakukan supaya tidak mengganggu teman. Nah, tentu sebagai seorang guru juga tak luput orang harus memang berdoa, karena semua yang merubah kelakuan anak itu adalah Tuhan. Jadi orang berdoakan terus tuh anak itu. Orang guru tidak bisa merubah tuh anak itu mau berubah, tidak bisa mau langsung instan nggak berubah. Tapi kalau sebelum tidur orang doakan. Terus kita di rumah kalau bukan cuma anak-anak saja doakan, kita doakan tapi murid 11 orang. Kita bilang satu-satu, Tuhan berkati kita tapi murid ini. Maksudnya jujur kita pengalaman pribadi dan kita berdoa, kita doakan orang dia begini-begini sampai orang tua kita doakan, karena kita tahu orang sudah percayakan ke kita. Tuhan sudah percayakan pada orang ini murid, Tuhan doakan juga orang, karena kelakuannya anak itu bukan Tuhan tidak bisa rubah, yang bisa merubah dia cuma Tuhan. Jadi Tuhan doakan dia, dan paling utama supaya anak itu bisa berubah, Tuhan diri dulu tunjukkan. Sebagai seorang guru, tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik itu kamu tahu bagaimana supaya anak itu mau begini. Tapi ibu kamu coba kamu tanamkan tuh yang budaya positif ini, paling mau berubah tuh anak-anak. Orang begini, paling kamu datang, Bu, siapa itu bisa berubah? Coba misalnya kan, orang buat kesalahan, Bu, Esther sudah pemarah, sudah emosi, kamu panggil balik, paling dia sebegini, bisa berubah tuh Esther, dia sebegini, Bu, ibu bisa berubah. Nah, orang paling berapa terheran-heran kalau orang semua dari dalam diri kita sendiri seorang guru. Jadi jawabannya dalam diri kita. Dan paling utama, orang doakan setiap hari supaya orang dapat kebanyakan. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau sudah ada, orang semua refleksi. Ibu Esther, apakah sudah jelas tuh? Oke, kita akan refleksi bersama. Refleksi dari apa yang sudah kita dapatkan ini, apa yang kita dapatkan saat ini, dan tindak lanjut ke depan kita akan buat apa di kelas. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya sebagai seorang guru sangat berterima kasih karena materi kita pada hari ini, materi yang kita dapat hari ini sangat membantu bagi kami sebagai seorang guru. Yang seringkali malam-malam di kelas itu selalu terjadi, bukan cuma kadang-kadang tetapi selalu. Tetapi dengan adanya materi ini, orang boleh mau merubah. Tidak mau instan, Iya pasti instan. Rubah pelan-pelan. Tindak lanjut ke depan mau apa? Mau buat keyakinan kelas bersama anak. Ya. Jadi ke depannya, mulai besok tentu kita akan merubah yang keyakinan kelas kata tidak ganti dengan sesuatu yang positif. Terima kasih Ibu Yeni. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni yang sudah berefleksi. Oh, siapa? Tidak. Dua coba kesini.
Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan dari materi diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Fitrian, bahwa kita sebagai guru harus ada panggilan jiwa untuk merangkul anak didik kita untuk dorang mau baking ke sekolah sebagai dorang rumah kedua. Di dalam orang jadi seorang guru, orang harus bergerak dan menggerakkan. Dan untuk kedepannya materi yang orang sudah dapatkan hari ini untuk membuat orang lebih jadi guru yang lebih semangat lagi, lebih merangkul anak-anak, lebih menyayangi anak-anak supaya tuh anak-anak lebih bersemangat datang di sekolah, bukan orang mau takut datang di sekolah. Orang sebagai guru harus gitu. Biar orang ada marah-marah di rumah, maka orang sama-sama di anak-anak di sekolah, orang kebahagiaan anak-anak pasti akan lebih semangat, dan orang harus menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Ya, Bu Olvi refleksi bahwa kalau ada masalah di rumah, jangan bawa masalah di rumah, tetapi ketika dia datang di sekolah, kita anggap itu ada kita dan kita tuntun dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nanti dari sini. Apa yang gue dapatkan yang bukan bersama dengan bukan paling baik-baik saja. Makan. Ya, terima kasih atas pesan yang diberikan. Bagi saya pribadi, ya tentunya bersyukur karena sudah mendapat lagi materi budaya positif satu titik empat. Yang dulunya belum memahami, belum lebih memahami, dan pada saat ini kami secara pribadi boleh memahami meskipun tidak langsung instan. Hari demi hari akan kami rubah. Tidak langsung bilang merubah satu kali. Ada proses dalam punya tahapan. Jadi terima kasih untuk Ibu sebagai calon penggerak, guru penggerak yang sudah mulai memberi kami materi diseminasi budaya positif di siang hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan mengantar kita selalu menjadi guru yang lebih baik ke depan untuk mendidik, mengarahkan pada anak-anak dalam mereka akan dalam masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yanti, tepuk tangan dulu refleksi dari Ibu Yanti. Ya. Inti dari semuanya, sebagai seorang guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena belajar sepanjang hayat. Belajar itu sampai sepanjang hayat kalau tetap belajar. Apalagi kalau seorang guru harus belajar. Belajar dan belajar semuanya hanya untuk kepentingan murid dan murid.
Yang mau tulis, boleh kamu menempelkan di sana? Boleh menempel di papan pengumuman itu yang bukan balik. Dokumentasi sih, foto apa mau tempel? Foto di papan pengumuman. Video mau foto. Sini kak. Tentunya kan cuma pilih posisi dari jatuh. Dan ketika ada masalah gunakan segitiga restitusi. Yang sudah langsung tempel ya, langsung. Ini contoh bagaimana kita menerapkan pandangan juga ketika kita belajar, ketika kita mengajar diakhiri dengan refleksi ya. Jadi orang belajar merefleksi, orang tanya pada anak, apa yang kamu dapatkan hari ini dan apa tidak lanjut ke depan. Betul buat depan balik seperti ini, boleh terus buat dari kertas sticky note, ini kertas sticky note. Terus beri semua surat ini. Terus anak tulis apa yang kita perasaan dan belajar kontempel begini. Ini juga kan seperti aksi nyata nanti kalau mau buat di PPM seperti ini. Kalau mau buat ibu CSR harus membuat seperti ini. Jadi anak-anak sendiri yang tulis DP perasaan. Oke. Kita akan menutup kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah SD Impres Maliku dan SD Gemim Maliku pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua, rekan-rekan guru, rekan sejawat saya yang ada di SD Impres Maliku dan di SD Gemim Maliku yang sudah bersedia untuk sama-sama kita berbagi praktek baik apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan. Saya bisa berbagi kepada rekan guru, bukan untuk diri saya tetapi untuk guru dan bukan untuk guru, tetapi semua hanya untuk murid dan murid. Karena ketika seorang guru mengajar, panggilannya, jiwanya adalah untuk murid. Bagaimana murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup dengan doa. Mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk menutup di dalam doa. Untuk seluruh rangkaian acara pertemuan kita di saat ini dalam rangka kita
sudah mendengarkan materi-materi yang sudah dibagikan untuk berbagi praktik dari calon guru penggerak. Sudah boleh selesai. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kasih Tuhan, campur tangan Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kami, di mana Tuhan kami boleh lagi dibekali lewat materi-materi tentang bagaimana kami boleh menerapkan budaya positif di tempat di mana kami bekerja sebagai seorang pendidik terhadap anak-anak didik kami. Kami bersyukur di mana sebagai calon guru penggerak, dia boleh lagi membagi praktik yang baik kepada kami sebagai guru-guru kepala sekolah yang ada. Biarlah itu semua Tuhan akan boleh kami ingat dan boleh senantiasa kami wujud nyatakan dalam tugas dan panggilan kami sebagai guru, sebagai seorang pendidik yang benar-benar dipercayakan oleh Tuhan untuk kami mendidik anak-anak kami, di mana kami dipercayakan untuk mengabdikan diri kami dalam pekerjaan panggilan-Mu. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, hikmat, kesabaran, agar ya Tuhan dengan sabar kami boleh melakukan semuanya itu, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami mampu dan sanggup untuk melaksanakan akan apa yang menjadi keinginan Tuhan sendiri. Bapa Surgawi memberkati juga untuk Ibu Fitria Tumewang SPD MPD, di mana Tuhan dia senantiasa dimampukan untuk senantiasa melaksanakan kegiatan di hari ini Tuhan dalam berbagi praktik dengan kami. Tuhan tetap selalu menolong, memberkati dalam segala setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik di bidang pendidikan sebagai seorang pendidik, guru kelas 4, tetapi juga Tuhan dia belajar juga sebagai calon guru penggerak. Tuhan berikan waktu yang terindah bagi dia, berikan kekuatan, kesehatan, agar ya Tuhan dia boleh dapat membagi waktu untuk mendidik anak-anak, tetapi untuk belajar juga. Bapak, kami akan pulang, kami akan beranjak dari tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya dituntun dan diberkati Tuhan, kiranya kami boleh tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera karena pertolongan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan bahagia.